Kamu tak tahu berterima kasih, menghalangi jalan kami mengantar nenekmu beristirahat damai. Apa maksudmu? Harus menyelidiki kebenaran kematian nenek. Ini abu nenekmu. Sudah puas melihatnya? Kasihan sekali orang tua itu. Hidup tak menikmati, mati malah disiksa cucunya sendiri. Diam kamu, nenekku baik, bagaimana mungkin tiba-tiba? Abu nenekku, kalau keracunan, masalah terlihat dari abunya. Apa yang mau kamu lakukan? Nenek, Sekarang abunya tersebar. Mau cek gimana lagi? Sudah begini, nggak usah kumpulin lagi. Kalau bukan karena berguna, sudah bunuh kamu sejak lama. Apa yang masih kau lakukan sekarang? Nenek, ini salah Lian Ren. Aku akan membalaskan dendamu. Anda akan mendapatkan apa yang akan terjadi. Siapa yang menyuruhmu untuk mengurus urusanmu sendiri? Kau ingin mati? Sederam, kau baik-baik saja? Bawa mereka pergi. TN Ward, aku ayah Silian. Apa yang kau lakukan? Tolong bantu TN Ward. Tuan Zhang, saya ibunya. Tenang saja. Saya akan melindungimu. Nenek, maafkan saya. Lian-Lian tidak cukup melindungimu. Ini salah Lian-Lian. Lian-Lian, jangan takut, aku di sini. Silian, aku akan melindungimu. Kamu mimpi buruk. Hei, jangan menangis dulu. Aku sudah bikin mereka bayar harga. Harga apa? Aku bikin mereka berlutut depan abu nenekmu 3 hari malam. MA, anak tahu salah. Aduh, MA, anak memang pantas dihukum. Menantu perempuan juga tahu salah. Belum cukup. Belum cukup. Mereka menyebabkan nenekku meninggal. Sujud dan minta maaf murah bagi mereka. Jangan terburu-buru dulu. Itu tidak cukup, dengarkan aku. Sembuhkan dulu, setelah kamu sembuh, kita baru hukum mereka, oke? Terima kasih. Benar-benar terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku tidak tahu harus bagaimana. Kamu bukan pertama kali jadi asistennya. Kenapa masih sopan sama aku? Mulai sekarang, tidak mengucapkan terima kasih. Bos Han menganggap saya sebagai asisten. Silian, apa sebenarnya yang kamu pikirkan? Dia tidak mungkin tahu kalau saya hamil, kan? Maaf. Dr. Shen, lihat Lian-Lian, saya harus pergi. Baik, Pak. Nona Si, Bapak kami sangat peduli dengan Anda. Bagaimana dia peduli padaku? Hanya menganggap aku asistennya. Saya sudah lama di samping Bapak. Tidak pernah melihat dia begitu perhatian pada siapapun. Tidak ada wanita yang bisa menarik perhatiannya sebelumnya. Sri Lian, pernah tidak terpikir kalau Tuan Zhan mungkin suka padamu? Mana mungkin? Dokter Song, jangan bercanda. Kau hamil, Tuan Zhan tahu tidak? Tenang, aku belum bilang. Tapi, aku ini dokter pribadinya. Kalau dia bertanya, aku tidak akan menyembunyikannya. Nona Si, anak adalah. Anak ini dari suamiku. Kamu sudah menikah? Wah, ada yang akan sedih. Bocah kikuk itu, soal perasaan selalu saja kurang peka. Istirahatlah dengan baik. Semua berhenti. Kamu cari masalah. Silian, kamu baik-baik saja? Aku harus jujur kepada Zhananye tentang kebenaran. Kalau tidak, dia akan tahu cepat lambat. Bu, Menantu juga tahu salahnya.
cepat sujud kepadaku. Ampuni kami tahu salah kami. Lian, tolong selamatkan ayah. Ayah tahu kesalahannya. Ayah pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Apa kamu tahu salahnya? Tapi kenapa aku merasa hanya kematianmu yang bisa menghapuskan kebencian di hati orang? Lian, aku ini ayah kandungmu. Kalau kamu tidak mati, bagaimana menenangkan arwah nenek di atas sana? Dasar durhaka. Ingin membunuh ayahmu? Tidakkah takut balasan? Sekarang mengalami balasan adalah kamu. Aku selalu penasaran. Apakah aku anak kandung kalian? Kenapa kalian tidak pernah baik padaku? Kamu memang tidak tahu terima kasih. Saat melahirkanmu di rumah sakit, seharusnya langsung membuangmu. Bukannya kamu bilang aku lahir di rumah? Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah aku bukan anak kandung kalian? Dasar anak durhaka. Nenek, sebenarnya ada apa? Lian, sungguh rindu sama kamu. Lian. Saat kamu baca surat ini, nenek sudah tidak ada. Setelah ini kamu harus jaga diri baik-baik. Nenek Lian ini hidupnya sangat sulit. Tapi punya cucu sepertimu. Nenek sudah sangat puas. Kalung giok yang nenek berikan padamu. Kamu harus simpan ini baik-baik. Ini tentang asal-usulmu. Dulu kamu diculik oleh penjual manusia. Nenek kebetulan menyelamatkan kamu. Tapi aku tidak bisa menemukan keluargamu. Aku tidak tenang kalau kamu di panti asuhan. Lian, selama ini aku belum bisa memberikan kamu kehidupan yang baik. Kamu tidak akan menyalahkan nenek kan? Lian. Bawa giok ini untuk menemukan keluargamu ya. Seri, bagaimana bisa mengirim orang tuamu ke penjara? Di penjara pantas, kematian nenek tidak lepas dari mereka. Aku tidak mencarimu, tapi kamu datang sendiri. Rumahku hilang, istriku kabur dengan orang lain. Semua ini karena kamu. Aku akan membunuhmu. Kamu baik-baik. Lepaskan aku. Seret keluar. Lepaskan aku. Dr. Shen, apakah kamu terluka? Aku baik-baik saja. Yang terpenting, kamu tidak terpengaruh kan? Maaf menyusahkanmu. Anak bodoh, bicara apa? Aku orang tuamu. Tidak bisa diam melihat kamu dibuli. Nenek, maafkan aku. Tuan Zhan, bagaimana keadaan Dr. Shen? Ada masalah? Tenang saja, Dr. Shen hanya mengalami luka luar, tidak ada yang serius. Bagus kalau tidak ada masalah. Itu salahku sampai di... Sebenarnya Dr. Shen punya anak perempuan seusiamu, tapi hilang sejak kecil. Mungkin ada perasaan berbeda padamu. Kamu tidak perlu terlalu merasa bersalah. Oh, begitu ya. Penting dia baik-baik saja. Aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Ini untukmu. Apa ini? Keuntungan karyawan, kamu bawa pulang dan habiskan dalam seminggu. Keuntungan karyawan. Alasan itu buruk. Bos Zhan, kamu khawatir padaku? Menurutmu? Harus memberitahu dia yang sebenarnya. Bagaimanapun, bayi itu tidak bersalah, dia berhak tahu. Bos Han, ada hal penting disampaikan padamu. Apa itu? Sebenarnya, 2 bulan yang lalu. 2 bulan lalu, Piakatsan.
Pak San, masalah di rumah sakit dengan nenek, cepat ke sana. Nenek oke, kenapa ke rumah sakit? Sepertinya ada masalah di rumah istri Anda, nenek pingsan setelah mendengar berita itu. Apapun masalahnya, kita bicarakan nanti. Kenapa tetap berjalan ke arah ini? Tidak bisa mengendalikan hati sendiri, Silian kamu hina. Maafkan Mama, sayang. Mama akan berusaha memberikan kehidupan terbaik. Aku harus pergi sekarang. Nenek. Nenek. Iya datang, bagaimana kabarmu? Dasar tak punya hati. Kenapa kamu masih datang menjengukku? Susah payah kukarangkan istri untukmu. Kamu malah tak hidup baik-baik dengannya, malah ingin cerai. Aku pun tak bisa apa-apa. Tapi keluarga mereka baru terkena masalah, lihatlah apa yang kamu lakukan. Masih pantas kau disebut manusia? Nenek, apa yang kulakukan? Kamu masih berani bertanya padaku. Keluarga istrimu ada yang meninggal. Saudara Beku. Nenek Silian meninggal dunia, mereka bahkan punya nama yang sama. Masa ia bisa sebegitu kebetulan? Apakah benar neneknya meninggal? Orang sudah meninggal, peduli itu buat apa sekarang? Dasar tidak punya hati, sekarang aku lihat kamu saja jengkel. Keluar sekarang. Nenek. Keluar dari sini. Nenek, istirahat ya. Saya akan datang melihatmu besok. Camus tidak perlu datang. Kamu juga tidak perlu datang lagi nanti. Keluarga istri Anda meninggal. Apakah kamu masih manusia? Ada urusan, Tuan Hang? Maaf ya. Saya tidak tahu ada anggota keluargamu yang meninggal. Maaf jika pengacara menyinggung Anda. Tidak apa-apa. Terima kasih atas pengertiannya. Tidak tahu ini anggota keluarga mana. Bolehkah saya melihatnya? Pak Hang menelepon saya. Kita hampir bercerai. Tenang saja, setelah 7 hari nenek lewat, saya akan hubungi kamu untuk urus cerai. Nenek meninggal. Suaranya juga mirip. Bro John, Apakah surat nikahku ada di kamu? Tolong ambilkan. ada di saya. Tapi, kenapa tertarik dengan istri yang ingin bercerai? Aku suruh kamu ambil saja. Jangan banyak bicara. Baiklah, aku cari sekarang. Setelah ketemu, taruh di meja kerjamu. Oke? Cepat pergi. Itu. Sertifikat nikahnya Zhan sementara belum ketemu. Tidak ketemu? Apa dilakukan? Ingat aku simpan di rumah. Jangan khawatir Zhan, aku akan menemukannya untukmu. Segera biar kamu bisa bercerai, ya? Aku bukan ingin bercerai, aku ingin melihat rupanya. Kamu mau tahu dia seperti apa? Itu mudah, aku sudah melihatnya. Aku bisa mengajaknya keluar. Bisa juga. Cari cara untuk mengajak dia keluar dalam beberapa hari. Oke, Keluarganya mengalami masalah. Hati-hati berbicara. baik. Orang ini terlihat agak familiar. Masuklah. Pak Zhan, dokumen kontrak yang Anda minta. Letakkan di sana. Pak Zhan, saya ingin mengatakan sesuatu. Apa itu? Ini saatnya bilang ke Silian. Kalau tidak, bayinya tidak bisa disembunyikan. Pak Zhan, saya ingin mengundurkan diri. Apa? Kamu mau berhenti? Kenapa? Ada beberapa hal yang harus saya urus. Maaf mengecewakan Anda. Bapak Zhan, Anda baik-baik saja? Apakah karena urusan keluarga, Anda bisa pulang dan urus dulu? Setelah selesai, kembali bekerja. Kalau tidak diurus, saya tidak bisa bekerja. Saya harap Anda bisa mengerti. Bukan karena urusan keluarga. Apakah karena kamu merasa tidak enak badan? Silian, sebenarnya ada apa dengan tubuhmu? Tubuhku baik-baik saja, tidak ada masalah. Bohong. Janzong, saya masih ada urusan, saya pergi dulu.
Saya tidak akan pamit dulu. Si Lian. Sebenarnya ada apa dengan dirimu? Hai, siapkan 2 porsi makanan bergizi untukku, harus seimbang ilmiah. Kirim ke rumah sebelum makan malam. Ayo pergi. General Zhan, bukankah Anda bilang akan antar saya pulang? Mengapa ke rumah Anda? Hari ini Tante Chen masak agak banyak, makan dulu baru pergi. Makanannya siap, silakan duduk. Terima kasih, Tante Chen. Dr. Shen, Nonasi sudah datang. Dr. Shen datang kebetulan sekali. Tuan Muda sengaja meminta Dr. Shen menyiapkan makanan bergizi untuk Anda. Tuan Muda sangat peduli padamu. Bibi Chen sudah sembuh. Aye, Nona sie tidak apa-apa. Ini semua reaksi normal. Dia akan segera sembuh. Maksudmu adalah, Dok Shen. Hari ini badan saya kurang sehat. Jadi, saya sebaiknya pergi dulu. Sampai jumpa, Dr. Shen. Bu Chen, antar Nona S dengan aman ke rumah. Baik Tuan Muda. Dr. S. Hain, apa yang terjadi dengan S. Lian? Apakah menyembunyikan sesuatu dari saya? Beberapa jawaban mungkin sudah kamu ketahui. Hanya saja kamu tidak berani menghadapinya. Masuk. Tuan Zhan. Laporan pengunduran diri perlu persetujuan Anda. Si Lian, kamu mau resign. Bagaimana kalau aku tidak setuju? Semoga Tuan Zhan bisa mengerti. Si Lian, apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Kamu hamil kan? Sampai kapan kamu mau sembunyikan ini dariku? Si Lian, aku mau dengar yang sebenarnya. Kalau kamu berani bohong padaku, kamu tahu akibatnya. Iya. Aku hamil. Kenapa nggak bilang lebih awal? Aku nggak mau ganggu hubunganmu dengan istrimu. Aku sampai hampir lupa kalau kamu punya suami. Makanya kamu buru-buru resign pulang ya? Balik rumah jaga kandungan, kan? Iya. Ternyata cerita cerai sebelumnya itu bohongan. Zhan Nanye ternyata mau banget jadi orang ketiga. Maaf ya Tuan Han, sementara kamu jadi korban dulu. Ayo pergi. Terima kasih Pak Zhan atas pengertiannya. Ayo. Jaga diri. Silian, kenapa kamu tiba-tiba pergi? Kapan-kapan kita ketemu lagi. Oke, hati-hati di jalannya. Dadah. Bos Han, apa yang terjadi dengan si Lian? Biarkan dia pergi. Ellen, kamu benar-benar berhenti kaya? Nanti gimana? Aku sudah ada rencana. Karena sudah berhenti cari pekerjaan yang kamu suka. Sebelumnya tempat barang antik tertarik pada kemampuan penilaianku. Aku mau coba. Bisa gitu? Tentu saja ditambah dengan tabunganku selama ini. Aku bisa menghidupi bayi sendiri, tenang saja. Oh iya. Beberapa hari lagi bantu aku pindahan. Sekarang nenek gak ada, aku sama dia tinggal urus surat cerai. Tak bisa tinggal di rumah lagi. Kenapa nasib cintaku begitu tragis, ya? Tidak pahit, hari-hari ke depan akan manis. Jananya, aku akan menjalani hidup baik dengan rahasia ini. Semoga kamu juga bahagia. Nonasi, akhirnya kamu datang. Aslinya lebih menarik daripada di foto. Bos Jiang, bantuannya ke depannya. Sangat rendah hati, sudah lihat barang antik yang kamu perbaiki sebelumnya. Meskipun belum belajar secara sistematis, tetapi sangat berbakat. Aku dengar sebelumnya bekerja sebagai sekretaris, sangat membatasi kemampuanmu.
Lihatlah ini. Ada rangkaian besar. Ani Teko Pak Wong. Ini adalah Silian. Ahli memperbaiki barang antik, kalau ada yang diragukan, dia bantu. Hahaha. Gadis ini kelihatannya baru 20-an di bidang kita ini, yang diandalkan adalah keterampilan, tidak cukup hanya dengan bicara manis. Bos. Tolong lihatkan, ini masih bisa diperbaiki? Ini. Kerusakan seperti ini tampaknya sulit diperbaiki. Beri saya waktu, bisa memperbaikinya. Apa? Masih muda sudah suka membual. Ini adalah botol porselen berlapis putih dari 2000 tahun lalu. Meskipun dalam kondisi pecah seperti ini, harganya di pelelangan setidaknya mulai dari jutaan. Benar-benar bisa memperbaikinya? Berikan saya 3 jam, saya bisa memperbaikinya. 3 jam. Bahkan ahlinya yang paling profesional. Setidaknya butuh beberapa bulan untuk memperbaiki. Kamu bercanda apa? Kamu bisa atau tidak, jika kamu merusaknya, saya tidak diam. Tenang, jika rusak, saya bayar 3 kali lipat harga pasar. Baiklah, saya tunggu. Saya ingin melihat bagaimana Anda memperbaikinya. Begitu cepat. Ini vas putihku dengan motif bunga plum. Apa Anda tidak menukarnya? Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana mungkin ditukar? Luar biasa. Dia benar-benar memperbaikinya. Nonasi, saya sangat terkesan. Sebelumnya saya tidak tahu kehebatan Anda. Saya sudah mengganggu Anda. Maafkan saya. Nonassi. Maf Conseilla, t'as dit Seiya Kuransopan. Ini kartu nama saya. Kalau perlu bantuan, hubungi saya. Masih banyak yang harus dipelajari. Oh iya, Nonassi. besok malam di Hotel Grand ada acara lelang. Saya ingin membawa vas porselin putih saya. Untuk orang-orang lihat-lihat, bisa undang kamu juga? Baiklah, sampai jumpa. Bec. Aku juga pergi duluan. Nonasi. Selamat jalan ya. Saya mengumumkan pelelangan antik resmi dimulai. Barang ini kelihatannya familiar. Ini vas bunga putih yang rusak yang Lin Tiancheng dapatkan sebelumnya. Ini memang vas bunga putih itu. Terima kasih atas perhatian semua. Vas ini memang vas yang rusak sebelumnya. Kebetulan sekali. Awalnya aku hanya ingin mencoba pergi ke toko barang antik. Hasilnya baru kemarin. Seseorang hanya butuh 3 jam untuk memperbaikinya. Tempat barang antik bisa sehebat ini. Kelihatannya seperti karya Tuan Yang. Bukantuan Yang, c'est 40 Seiya Canman Perkenalcan. Pengrajin tingkat ahli di tempat barang antik, Nona Silian. Tak disangka Nonasi bukan hanya berbakat, tapi juga cantik dan muda. Memang generasi muda mengalahkan yang tua. Silian, kamu baru 20 tahun. Apakah kamu belajar memperbaiki barang antik di dalam kandungan? Tuan-tuan sekalian, kalian adalah orang penting di Hong Kong. Jangan tertipu oleh beberapa orang. Kenapa kamu diam saja? Apakah kamu tidak bisa memperbaiki barang antik? Atau sebenarnya kamu tidak mengerti sama sekali? Gu Siksi, apa maksudmu mempersulit? Mempersulit kamu? Saya hanya tidak suka orang yang berpura-pura menipu. Kenapa tidak coba perbaiki sekali lagi hari ini?
Kalau kamu tidak bisa, berarti kamu penipu. Cuma perbaiki barang antik kan? Oke. Berani taruhan sama aku? Kalau aku berhasil memperbaiki antik ini, kamu minta maaf padaku di depan orang. Baiklah. Tapi kalau kamu kalah, berlutut padaku. Dan pergi dari Hong Kong. Taruhan ini berat, Siksi. Panggilku paman, merasa pentingnya. Camus. Aku nggak masalah. Semoga Nona Gu menepati janjinya. Juga terima kasih kepada Pia Katsan. Perlukah Pak Zhan naik membantu Silin? Nggak perlu. Saya percaya Silin bisa. Mangkuk keramik zaman Kangxi, Dinasti Qing. Jejak cacatnya sangat jelas. Silakan misi. Bukankah ini keahlian khusus Master Yang? Mungkinkah misi? Béthule, diade à la mûrie de Master Yang. Aku baru saja melihat bekas perbaikan pot bunga. Mirip dengan Master Yang, tak disangka teknik misi mirip sekali dengan Master Yang. Miss Gu menepati janji, bukan? Master yang datang. Master yang paling tidak suka ada orang yang pura-pura jadi muridnya. Kurasa misi kali ini kena masalah besar. Siapa yang bisa disalahkan? Siapa suruh dia menggunakan keahlian khusus Master yang untuk menipu kalian semua? Master Yang, sudah lama dengar namamu. Kamu yang namanya Silian. Anak muda, keterampilanmu luar biasa. Keahlian mengembalikan sudah pada level tertinggi. Aku kalah denganmu. Pak Yang. Meskipun aku sudah tua. Tapi aku bukan orang yang tidak bisa membedakan baik buruk. Baru saja aku melihat teknik mengembalikanmu. Tidak kalah dengan aku. Nona Si yang bisa mendapat pujian dari Pak Yang, masa depannya sangat cerah. Baru saja kita membicarakannya seperti itu. Singulier. Nona Gu, waktunya menepati janji, bukan? Seperti beginikah gaya nona besarku? Sepertinya aku harus menemui ayahmu. Seharusnya seperti ini dari awal. Jangan gunakan pengetahuan dangkalmu untuk menilai orang lain lagi. Dipermalukan itu sangat hina. Tunggulah saja. Para hadirin, lelang telah usai. Silakan berpindah ke area tea break dan cicipi hidangan penutup yang telah disiapkan dengan teliti. Panggil saja saya Lian-Lian. Baik, Lian-Lian. Nona Si, saya penasaran. Dari mana Anda belajar teknik perbaikan ini? Bagaimana gadis ini bisa memiliki bakat turun-temurun keluarga? Apakah mungkin? Saya tidak pernah belajar memperbaiki apapun. Hal-hal ini saya tahu secara naluriah. Saat mengambilnya, saya langsung memperbaikinya. Nona Si memang berbakat sekali ya. Hanya orang keluarga yang punya bakat dan minat seperti ini pada barang antik. Apakah dia benar-benar cucu saya? Nona, senang ngobrol denganmu hari ini. Di lingkaran ini ada saya, yang melindungimu. Tak perlu takut. Inga Ubenji Seyajika Adamazala. Terima kasih. Yang, jalan pelan-pelan. Xiao. Segera periksa. Latar belakang Silian. Tidak disangka Pak Yang, orang sekelas dia sangat ramah. Dia begitu bijaksana, seperti kakek. Kapten Zhan, kita tidak mencari Nona Si? Silian, Perutku sangat sakit. sekarang aku antar kamu ke rumah sakit.
Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien sepertinya kelelahan berlebihan. Seharusnya tidak ada hal serius. Anak di dalam perutnya juga baik-baik saja, tapi harus memperhatikan istirahat. Aku siapa baginya? Apa yang bikin kamu pantas tinggal di sini? Silian, kamu baik-baik saja? Haus. Sangat haus. Minum pelan-pelan. Kenapa kamu di sini, Tuan Zhan? Kamu lupa yang sebelumnya? Terima kasih sudah menyelamatkanku lagi. Aku bilang, tidak perlu seformal itu dengan aku. Lagi pula, sekarang kamu bukan asisten saya lagi. Tidak perlu memanggil saya Bos Zhan. Jadi panggil apa? Panggil saya ayah. Ayah. Agak tidak terbiasa. Silian. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Saya baik-baik saja. Kamu bagaimana? Nggak baik, kamu pergi, tinggalkan banyak pekerjaan. Yao Qiling nggak sempat rampungkannya. Identitas mustahil diputuskan oleh takdir. Silian, jangan lagi punya angan-angan. Maaf. Mengabaikan bimbingan dari Zhan. Tidak apa-apa. Aku ngerti. Bagaimanapun, kamu sangat mencintai suamimu. Ya. Aku sangat mencintainya. Sekarang kamu sudah baik-baik saja. Kamu istirahat yang cukup. Aku pergi dulu. Pak Yang, kami menemukan orang tua Nona Si dan memaksa mereka untuk mengungkapkan kebenaran. Ternyata waktu itu nenek keluarga Si yang mengambil Nona Si dari rumah sakit. Jadi, mungkin saja Nona Si adalah cucu kandung Anda. Lianku, seharusnya aku sudah menduganya. Pak Yang, jangan terburu-buru. Kami perlu tes DNA antara Anda dan Nona Si untuk memastikan. Tidak perlu pastikan, dia pasti cucu saya. Hanya keluarga yang memiliki bakat memperbaiki barang antik seperti ini. Yang tua, jangan terlalu bersemangat, kami pernah menemui mirip Nyonya. Namun terakhir Nyonya juga pergi ke keluarga Zhan dengan kekecewaan, menjadi dokter keluarga dan tidak kembali. Apa yang dikatakan benar, mari kita cari Lian. Dengar-dengar Nona Si dirawat di rumah sakit. Apa yang terjadi pada Lian? Mengapa dia masuk? Yang tua, jangan khawatir. Nona Si hanya sedikit terluka, sudah tidak ada masalah besar. Nyonya mengambil DNA Nona Si untuk tes hubungan orang tua anak. Mari kita pergi. Aku baik saja, Wei. Dokter bilang kulitku tidak terluka. Kamu tidak perlu datang menjemputku. Kamu hamil dan tidak ada laki-laki di sampingmu. Harus hati-hati ya. Apa hubungannya hamil dengan adanya laki-laki? Sudahlah, jangan khawatir. Tenang saja. Dokter Shen, Pak Yang, kalian. Kamu adalah kekasihku. Dokter Shen, maksudmu apa ini? Kekasih. Kamu putri Shen King. Cucu saya. Putri. Saya tahu mungkin kamu tidak percaya, tapi kamu memang benar-benar anak saya. Ini laporan DNA kita. Ini pasti tidak salah.
Saya adalah putri Anda. Lian, kamu anak saya. Saat itu saya dan ayahmu mengajakmu keluar bermain. Kami tak sengaja mengalami kecelakaan mobil. Saya dan ayahmu pingsan cukup lama. Saat bangun kamu sudah tidak ada. Saya mencarimu selama 20 tahun. 20 tahun. Bagaimana dengan ayahku? Ayahmu dia. Tidak berhasil diselamatkan, tapi untungnya kamu baik-baik saja. Lian, boleh aku memelukmu? Aku nggak bisa terima ini. Kamu salah, kan? Ini mungkin bukan milikku. Pasti tidak salah. Bukan cuma laporan tes DNA. Yang lebih penting, bakatmu dalam benda antik. Juga karena keahlianmu di barang antik. Semua itu unik milik keluarga yang tertanam dalam ingatanmu. Lian, waktu kamu kecil, kamu suka lihat aku memperbaiki barang antik. Kamu sudah lupa? Lian. Ini Mama. Panggil Mama. MA. Lian. Hebat sekali. Sudah lama mencari bisa berkumpul bersama keluarga. Kasihan sekali anakku. Bertahun-tahun, banyak penderitaan di luar sana. Aku pasti akan menggantikan penderitaan cucuku yang baik di masa depan. Baru-baru ini, grup yang akhirnya menyambut kembali putrinya yang hilang selama 20 tahun. Diketahui bahwa Tuan yang sebagai pemimpin grup yang memiliki posisi yang penting di masyarakat. Kembalinya cucu perempuan membuat grup yang senilai 30 miliar memiliki ahli waris. Tidak disangka asisten kecilku. Ternyata memiliki identitas yang luar biasa. Melihat si Lian terasa dia bukan orang biasa, dan ternyata tepat. Cucu Perempuan Kita Yang, Ilan Akirnia Kambali Kepadakita. Dan dia memiliki keahlian khusus keluarga kita dalam memperbaiki barang antik. Lian, tempat ini nanti akan jadi rumahmu. Lian, kamu kembali ke rumah sendiri, jangan sungkan ya. Jika ingin sesuatu, bilang ke kakek. Iya, Lian. Nanti tidak perlu kaya zambilan lagi. Apa yang kamu mau lakukan? Ibu, kakek akan mendukungmu. Lian, jangan dengarkan ibumu, kamu kan sudah pulang. Melakukan apa lagi? Nanti keluarga yang ini semua milikmu. Kakek. Bu, aku tahu kalian baik padaku, tapi aku harus bekerja. Aku suka pekerjaanku. Mengenai grup yang kesehatanmu bagus, bisa bekerja 30 tahun lagi tanpa masalah. Lian masih banyak yang harus dipelajari. Lian. Katakan pada ibu. Anak ini sebenarnya milik siapa? Aku ingin melahirkan anak ini. Meskipun tanpa ayah, kamu dan kakek cukup. Lian, katakan yang sebenarnya pada ibu. Apakah anak ini milik Shannanye? Tidak. Anak ini miliknya? Lian, kamu anakku. Ya. Anak ini miliknya. Ibu, bisakah kamu tidak memberitahunya? Tidak bisa merusak keluarganya. Baik. Mulai sekarang, anak ini akan menjadi kesayangan seluruh keluarga kita. Jangan beritahu Shannanye anak itu miliknya. Aku tidak bisa merusak keluarganya. Berigen. Berani-beraninya kamu. Aku akan membunuhmu. Dasar bajingan. Tidak hanya menipu untuk menikah, tapi juga hamil. Kenapa semua hal baik harus kamu dapatkan, Lian? Karena kamu buat aku susah. Lebih baik kamu mati saja. Tishuang. Aku tahu kamu benci kakakmu. Aku punya cara. Mau kerja sama ga? No, Nazi.
Orang ini minta Anda perbaikan. Nona Si, sudah lama dengar tentang Anda. Tuan saya beruntung bertemu Anda di lelang sebelumnya. Saya mengagumi keterampilan perbaikan Anda. Ada barang rusak di rumah, ingin meminta Anda datang memperbaikinya. Harga bisa dibicarakan. Saya tidak sehat. Barang apa tidak bisa dibawa ke sini? Barangnya terlalu besar. Lihatlah ini. Ini adalah Dong Huang Bell. Mohon Nona Si datangnya. Kami pasti akan memberikan imbalan besar. Baiklah, Pak Wang. Saya keluar. Kalau saya tidak kembali, beritahu keluarga. Terima kasih banyak. Ayo pergi, silakan. Nona Si, mobilnya sudah datang. Si Zuang-Zuang. Kakak baik. Lama tidak bertemu ya. Si Zuang-Zuang, ingin lakukan? Aku peringatkan kamu. Sekarang aku adalah bagian dari klub. Kalau menyerangku, mereka takkan membiarkanmu. Aku sudah kehilangan segalanya. Apa yang harus kutakuti? Justru kamu. Kakak baikku. Kamu ternyata putri dari keluarga yang... Sepakat setengah untukku setelah berhasil. Jangan mundur ya, ditemukan oleh keluarga yang pasti masalah besar. Tak perlu khawatir, keluarga Gu juga kuat. Mereka akan bantu kita. Zuang-Zuang, dengar kata-kata kakak. Sekarang aku bagian dari keluarga. Kamu mau uang? Mau berapa banyak? Semua bisa kuberikan padamu. Lepaskan kakak, ya? Nyaris saja aku tertipu olehmu. Kalau aku sekarang lepasin kamu, nanti kamu langsung biarin orang keluarga yang nangkep aku. Habis aku. Mending langsung bunuh kamu aja sekarang. Ambil duit gede, terus kabur. Zuang-Zuang. Biarpun sebelum mati. Kakak mau tanya satu hal. Sebenarnya siapa yang mau bunuh aku? Kamu udah sekarat. Ngapain mikirin banyak hal? Ban tu Tangan. Bakar dia, bersin semuanya. Tunggu dulu. Zhuang. Aku sudah banyak membantu, bagaimana kalau... Biarkan aku senang dulu. Ini melanggar hukum. Biar kamu senang tidak masalah. Tapi kita harus bagi 28. Kamu 2, aku 8. Oke. Siapa yang membuat kakakmu begitu menarik? 2 kali aku tidak berhasil makan. Dibuat cacat oleh Sizhan dan kehilangan kemampuan martial arts, aku habiskan semua uang untuk operasi plastik. Dengan susah payah aku kembali bangkit. Hari ini aku harus dapatkannya. Kamu. Iya, ini aku. Ternyata masih ingat aku ya, masih memikirkan aku. Sayang, aku datang. Kamu. Jangan macam-macam. Rasanya pa. Kakak. Aku hamil. Aku punya anak. Tolong lepaskan aku. Asal kamu lepaskan aku. Berapapun yang mau, aku setuju. Tenang saja. Keluarga yang tidak akan lapor polisi tidak akan menangkapmu. Anak tidak bersalah. Ada anak jadi lebih baik. Wanita hamil belum pernah aku coba. Kakakmu ini benar-benar luar biasa ya. Aku jadi gak sabar nih. Sial banget. Darahnya banyak, gimana caranya teruskan? Sudah telat nih. Kalau gak mau, jangan lanjut deh. Cepat bakar dia. Selesai urusan. Bakar saja dia. Bro. Menurutku, kita kan hanya cerai aja kan? Pisah saja, kita akan lebih baik.
Bukan karena dia. Asisten kecil yang resign itu ya. Kudengar kalian berdua. Halo. Pak Zhan, tolong saya. Pak Zhan, cepat tolong saya. Pak Zhan. Cepat selamatkan saya. Kakak yang baik. Selamat tinggal. Berhenti. Tidak. Si Lian. Sananye datang untuk menyelamatkanmu. Bangunlah. Si Lian. 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 Lian, bertahanlah, ada di sini. Tenang aja. Yao Qiling akan segera sampai. Bertahan ya. Boss Zhan, on punit la CIA. Ini bukan salah CIA. Kamu sebaiknya berdoa semoga Lian baik-baik saja. Kalau tidak, kamu akan menyesal seumur hidup. Terima kasih, Bos San. Bos Zhan. Tapi sebagai laki-laki, ada satu hal yang harus saya katakan padamu. Kakakku tidak sesederhana seperti yang kamu bayangkan. Dia sudah hamil. Tidak tahu siapa ayah dari bayi di perutnya. Kamu bilang apa? Serius, kamu tidak percaya. Aku punya foto dia dengan pria lain di hotel waktu itu. Lihatlah. Jadi wanita malam itu adalah si Lian. Ternyata benar kamu. Ya kan, Tuan Zhan? Aku bilang kamu gak bisa percaya padanya. Dia sama sekali bukan orang baik. Maaf Tuan Zhan, kami datang terlambat. Jangan bicara yang gak perlu, cepat ke rumah sakit. Bagus, orang pertama yang kulihat setelah aku mati ternyata kamu. Aku puas. Kamu lemah, jangan bicara. Biarkan aku bicara. Aku takut kalau tidak bicara sekarang, tidak ada kesempatan. Jananye, aku punya rahasia, belum pernah bilang ke kamu. Aku hamil bayi kamu. Aku sudah tahu itu. Bodoh. Bagaimana kamu tahu? Kita tidak ada harapan. Lian. Bos Zhan. Sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana dengan lian-lian kita? Apakah ini karena kamu? Dokter, bagaimana putriku? Tenang saja, pasien sudah keluar dari bahaya. Bayinya baik-baik saja. Dia sekarang lemah. Waktu bangunnya masih belum jelas. Terima kasih. Lian. Kamu masih di sini, karena kamu, Lian terluka. Begitu kamu melindunginya, pergi dari sini. Sebelum Lian bangun, aku tidak akan pergi. Lian sudah bangun. Kakek. Ren, kamu sudah bangun. Kamu baik-baik saja?
Baik, Baguslah kalau kamu baik-baik saja. Bu. Kakek, bolehkah aku bicara sebentar dengan Zhananya sendirian? Silian. Tidak perlu bilang lagi, sudah tahu. Semua yang terjadi sebelum aku pingsan, Bu. Kamu tahu apa? Aku tahu semuanya. Tahu, kamu adalah wanita malam itu. Tahu, kamu hamil tapi bilang itu anak suamimu. Kalau ini tidak terjadi, sampai kapan kamu mau sembunyikan? Kalau kamu sudah tahu, bisakah kita anggap malam itu hanya kesalahan? Anggap tidak ada yang terjadi. Aku juga tidak akan ganggu kamu lagi. Aku tidak bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi. Kenapa kamu begitu keras? Apakah kamu tidak melihat kalau aku suka padamu? Kamu suka aku. Iya. Kamu gak percaya? Sebenarnya aku juga gak tahu kapan mulai suka sama kamu. Tapi sekarang, saat ini, aku sangat yakin. Sejak malam itu terus cari kamu. Tapi walau aku cari, aku gak bisa temukan, gak nyangka. Kamu selalu ada di sampingku. Kamu bilang padaku, kalau ini bukan takdir, apalagi? Jadi bisakah kamu beri aku kesempatan untuk menjaga kamu dan bayi yang ada dalam perutmu? Tidak bisa. Kita berdua sudah menikah. Ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan. Silian, aku dan istriku tidak seperti yang kamu pikirkan. Kami bahkan belum bertemu. Belum pernah bertemu? Itu perjanjian pernikahan yang ditentukan orang tua dulu. Kok bisa pas banget? Aku sama dia juga belum pernah ketemu. Lian, apa yang aku katakan itu benar. Aku janji, setelah kamu keluar dari rumah sakit, aku akan segera cerai dengannya. Silian, aku suka kamu. Tidak, aku cinta kamu. Aku, Zhananye, bersumpah tidak akan mengecewakan kamu dan anak kita. Jangan omong sembarangan. Jadi kamu setuju sama aku, kan? Lian. Aku benar-benar bahagia. Ini bukan mimpi kan? Mungkin aku juga harus berani melangkah demi diri sendiri. Dan untuk bayiku. Lian. Zhananye, kalau mau masuk, harus lihat Lian kasih posisi atau tidak. Kakek, beri saya beberapa hari. Nanti saya pasti buat kalian menerima saya. Lian, istirahatlah di rumah. Tunggu aku. Besok, apapun caranya. Harus cerai sekarang juga. Nonasi. Besok pagi jam 8:30 bisa urus perceraian dengan Tuan Hang di kantor catatan sipil, ya? Maaf, saya memulihkan kesehatan. Bisa ditunda beberapa hari? Saya jamin kali ini tidak ada kejadian tak terduga. Nonasi, kamu percaya dengan kata-katamu? Maaf kalau saya jujur, kamu dan Tuan Hang tidak ada perasaan sama sekali. Menunda terus, apa yang kamu inginkan? Bang, Tuan Hang bilang, asal besok cerai, sebut saja angkanya. Tidak tertarik uangnya. Maaf terus terang, memang sangat tidak sopan. Besok kalau mau ya besok, tolong bilang ke dia bawa surat nikah dan langsung datang cerai. Saya mau lihat seberapa besar wajahnya. Istri kamu kali ini datang sangat antusias ya. Kelihatannya sudah menunggu lama. Tapi kalau saya boleh bilang, istrimu cantik sekali, meski tanpa dandan. Keindahannya tetap tampak jelas. Sayangnya, kalian mau cerai. Kamu bilang wanita yang berdiri di depan pintu itu istriku. Bro John, jangan bilang apa-apa padaku. Kamu benar-benar belum pernah bertemu istrimu sekalipun. Silian adalah istriku. Kalau telepon keluar dan aku temukan dia benar istriku. Aku sudah sampai. Kamu di mana? Berikan aku buku nikah. Baru ditemukan, kan bilang tidak mau. Jangan bicara. Berikan. Dia benar-benar. Ternyata aku benar-benar pria yang memiliki hak atasnya. Anak di kandungannya milikku. Posisi sebagai suaminya adalah milikku. Dia adalah istriku.
Cepat turun, Zhan. Mau buru-buru cerai? Aku tidak akan cerai. Kenapa kamu datang? Lian. Aku datang minta maaf, apakah kamu bisa terima permintaan maafku? Berikan aku kesempatan. Minta maaf untuk apa? Lihat ini dulu, baru beritahu aku jawabannya. Kenapa bisa begini? Kamu bilang tidak suka namaku karena sama dengan istrimu. Dia mengkhianatimu, kalian tidak pernah bertemu. Jadi orang yang dibicarakan itu adalah aku. Lian. Sebelumnya aku bodoh hingga kita terlewatkan. Bisakah kamu beri aku kesempatan lagi? Kita sudah melewatkan berkali-kali. Kali ini aku tak ingin melewatkan lagi.